What's up guys, balik lagi bareng gue Erik di program Shoepedia dari Shoe Workshop. Hura! Ya teman-teman semua, gimana kabarnya? Masih beli sepatu baru pas sepatunya rusak? Basic. Anyway, di video Shoepedia sebelumnya yang gua ngebahas tentang mindset reparasi sepatu yang permasalahan ori KW itu, ada salah satu komentar yang menurut gua menarik banget yang akhirnya bikin gua mutusin bikin video Shoepedia kali ini, yaitu tentang jarak pemakaian atau rentang usia dari beberapa sepatu yang populer banget di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin kayak Air Jordan, Converse, Vans, bahkan sampai ke sepatu lokal ya, Aero Street dan lain-lain. Mungkin tujuannya supaya orang-orang bisa lebih aware lagi sama usia sepatu mereka. Jadi dalam jangka waktu tertentu mereka bisa siap-siap nabung buat beli sepatu baru atau mungkin buat ngereparasi sepatu rusak kesayangannya. Ya apapun itu pilihannya, at least mereka jadi punya persiapan yang lebih gitu. Jadi gak ngedadak rusak waktu gak ada duit. So tanpa basa-basi lagi, kita langsung bahas aja sekarang juga. Sebenarnya usia pemakaian sepatu ini tergantung banget sama yang namanya material, konstruksi, dan juga cara pemakaian sepatu itu sendiri. So di video ini mungkin gue gak bakalan ngebahas jenis sepatunya satu-satu ya, tapi bakalan fokus ke material dan juga konstruksinya, lalu ngomongin sama beberapa sepatu yang mungkin umum pakai material dan konstruksi sepatu tersebut. Kita mulai dari upper. Upper sepatu ini banyak banget jenisnya, mulai yang basic dari kulit asli dan kanvas sampai bahan-bahan yang udah banyak banget macamnya di zaman sekarang ya, terutama setelah teknologi banyak berkembang, kayak mungkin mulai muncul brand-brand tekstil kayak Gore-Tex dan juga material-material yang mungkin nggak familiar di telinga kita. Salah satunya mungkin bahan mesh hyperwebnya dari sepatu 910. Intinya banyak banget kalau kita mau ngebahas tentang upper satu persatu. Intinya ada tingkatan-tingkatannya lah, tapi kita semua tahu kalau kulit asli masih menjadi salah satu material upper yang paling durable dan paling tahan lama sampai sekarang. Mulai dari jenis-jenis kulit itu sendiri kayak mungkin full grain leather, ada corrugated grain leather, sampai genuine leather. Intinya kulit pun ada kasta-kastanya tersendiri. Dimana material kulit asli ini kalau misalnya dirawat dengan baik bisa bertahan sampai 10 tahun ke atas. Bahkan ada yang sampai 70-80 tahunan. Ya emang udah nggak aneh sih. Hal ini dibuktiin sama beberapa sepatu zaman dulu yang biasa dipakai di zaman perang yang masih sering ditemuin dan dikoleksi oleh beberapa kolektor sepatu vintage. Dan kondisinya ini masih bagus banget. Gue sebenarnya nggak tahu persis ya jenis material kulitnya pakai kulit apa, tapi rata-rata kulit kayak gini tuh sering banget dipakai di boots-boots pekerja zaman dulu kayak mungkin Red Wing, terus juga ada Dr. Martens, dan juga ada beberapa sepatu kerja lain kayak Caterpillar gini. Dan ini awet banget, gue yakin mungkin seenggaknya bisa bertahan sampai 10 tahun ke atas. Karena rata-rata di Shoe Workshop sendiri, ketika kita menerima sepatu kerja Caterpillar ini, itu yang rusak tuh bukan uppernya, tapi bagian solnya yang nggak bisa ngimbangin durabilitas uppernya. Jadi bagian solnya rusak duluan, masuk ke Shoe Workshop cuman diganti bagian solnya aja. Sementara si uppernya ini masih kuat banget. Dan material kulit asli ini juga sering banget dipakai di beberapa jenis sepatu pantofel ya. Kalau ini sepatu kulit Prabu, dimana di video bedah sebelumnya juga kita juga udah bahas materialnya ini. Kalau ini pakai corrugated grain leather juga. Tapi untuk beberapa sepatu klasik kayak Crockett & Jones dan mungkin John Lobb, mereka pakai material kulit yang lebih premium lagi, mungkin full grain leather ya. Selain itu, material kulit asli juga sempat dipakai sama beberapa sneakers ikonik zaman dulu ya, ketika awal-awal rilis. Seperti Onitsuka Tiger, terus juga ada Adidas Stan Smith, terus ada Air Jordan 1, bahkan Nike Dunk pun sempat pakai kulit asli di awal perilisannya ya, walaupun sekarang kita udah jarang banget ngelihat Nike Dunk yang pakai kulit asli, kecuali Nike Dunk Kimpad-nya Doang and Only mungkin ya. Next kita masuk ke upper fabric.
Dimana material fabric ini adalah material yang benar-benar variatif. Kalian bisa nemu berbagai jenis kayak kanvas, mesh, terus nilon, ada juga corduroy, denim, dan lain-lain. Intinya yang masih berhubungan erat sama tekstil. Keuntungannya, material fabric ini cuma lebih murah dibandingin sama material kulit asli yang tadi gue sebutin. Tapi kelemahannya ya tidak sedurable kulit asli sih. Ada beberapa sepatu yang diproduksi pakai kulit sintetis juga, yang dimana itu masuk ke material fabric ya. Dimana material kulit sintetis ini gak akan bertahan mungkin ke 5 tahun ke atas pun gue ragu sih. Bisa bertahan 3 tahun pun menurut gue udah oke banget untuk material kulit sintetis. Tapi kalau misalnya gue disuruh milih tentang bahan apa sih yang paling kuat atau durable dari kalangan material fabric ini, mungkin ya gue bisa bilang material karet tuh masih jadi top one-nya gitu, paling durable. Tapi kelemahannya bisa bikin bobot sepatunya juga jauh lebih berat dibandingin material-material fabric yang lainnya. Dan juga sepatu mana yang pakai upper full karet gitu kan? AP Boots. Kita masuk ke bagian sol sepatunya. Jadi sol sepatu ini kita bagi dua, ada bagian midsole dan juga ada bagian outsole. Nah, di mana bagian midsole ini diciptakan sebenarnya fungsinya buat meredam tekanan yang kita dapetin waktu kita jalan atau mungkin berlari. Dan konsep sepatu bermidsole ini banyak banget diterapin di berbagai sepatu running klasik, kayak salah satunya ini, New Balance 574 dan juga Onitsuka Tiger, kayak gini. Jadi gak heran kalau bagian midsole ini banyak banget dipakein material-material yang empuknya kebangetan, mungkin kayak Phylon, terus ada EVA dan juga polyurethane. Dari ketiga jenis bahan ini, polyurethane atau PU biasa disebutnya, ini ada di kasta pertama dalam segi kenyamanan mungkin ya. Karena emang midsole PU ini jauh lebih nyaman dibandingin dua material yang tadi, Phylon dan juga EVA. Tapi kenyamanannya ini harus dibayar sama durabilitas yang tidak sekuat dua bahan yang lainnya itu. Seperti yang udah kita tahu kalau misalnya midsole PU ini identik sama sepatu-sepatu kayak New Balance, terus juga ada Air Max, terus juga ada Air Jordan. Dimana lama-kelamaan midsole-nya ini bakal ngalamin yang namanya crumbling atau pecah kayak biskuit begini lah. Itu pun, salah. Itu pun tergantung sama lama pemakaian lu sama sepatu ini. Semakin lu sering pakai sepatunya, semakin awet bahan midsole PU ini. Mungkin rentangnya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Ketika lu nggak pakai sepatu itu dalam jarak waktu tersebut, bisa jadi midsole PU yang lu punya di sepatu lu bisa crumbling sendiri. Lain halnya kalau misalnya sepatu yang punya midsole PU ini sering lu pakai tiap hari. Jadi midsole-nya ini elastisitasnya bakalan terus terlatih dan rentang usianya bakalan makin lama. Mungkin bisa dipakai sampai 2 atau 3 tahun. Lain ceritanya sama midsole EVA dan juga Phylon. Jadi kedua midsole ini bakalan tetap awet walaupun lu nggak pakai sepatunya dalam jangka waktu yang lama. Bahkan tetap kokoh. Tapi ketika sepatunya sering banget lu pakai, bahan ini bakalan cenderung ngempes dan tidak sesolid ketika lu pertama kali beli sepatunya. Makanya wajar kalau misalnya banyak para runners atau para pelari ketika bagian midsole sepatunya itu udah kempes lah istilahnya, itu mereka biasanya langsung beli sepatu yang baru dengan harapan mereka dapat performance yang baik dari midsole Phylon atau EVA di sepatu mereka yang baru. Dan midsole Phylon sendiri emang sering banget dipakai di beberapa sepatu lari. Mungkin ini salah satu contohnya di Ortus 8 Hyper Blast. Mereka pakai midsole Phylon di mana banyak sepatu running dari luar negeri juga yang pakai bahan midsole yang sama, kayak mungkin Nike Vaporfly atau Nike Alpha Fly. Dan selain itu, kalau misalnya bahan EVA itu biasanya di sepatu-sepatu running klasik yang tadi udah gue sebutin, ini salah satu contohnya yang dipakai di sepatu Onitsuka Tiger. Intinya kalau misalnya dua bahan ini rutin dipakai tiap hari, lu bakalan dapat kenyamanan yang mungkin bisa bertahan sampai 2 atau 3 tahun sebelum midsole-nya kempes. Lanjut, kita masuk ke bagian outsole. Jadi bagian outsole ini rata-rata ya dominasi sama
sama material rubber, full rubber, kalau enggak bahan TPR, thermoplastic rubber, atau campuran karet dan plastik. Tapi biasanya outsole ini juga dipengaruhi sama fungsi dari sepatu itu sendiri. Contohnya, ada beberapa outsole yang pakai bahan plastik atau besi kayak sepatu bola ini. Ini bahannya plastik ya. Mungkin ada kandungan karetnya sedikit tapi nggak begitu banyak, jadi kesannya nggak terlalu elastis. Dan biasanya kalau misalnya outsole plastik gini rutin dipakai di lapangan mungkin rumput sintetis atau yang firm ground, itu bisa tahan sampai 2 tahun lebih. Kalau misalnya pakai yang full besi, itu biasanya dipakai buat di lapangan hard ground, kayak mungkin lapangan-lapangan tanah berpasir, berbatu. Itu bisa tahan juga sampai 2 tahunan kurang lebih. Sampai si uppernya tidak kuat menahan durabilitas dari outsole-nya sendiri. Karena seperti yang kita tahu, mayoritas sepatu-sepatu bola di zaman sekarang itu banyak yang pakai kulit sintetis dan tidak pakai kulit asli kayak mungkin zamanan Adidas Adipure atau Adidas Predator dan lain-lain. Selain outsole karet dan juga plastik tadi, ada satu outsole yang mungkin masih agak diremehin sama orang ya, yaitu outsole kulit. Sama kayak uppernya, outsole kulit ini juga punya durabilitas yang keren banget. Emang mungkin pada awalnya outsole kulit ini bakalan kerasa licin, tapi lama-kelamaan outsole kulit ini bakalan bikin tekstur kasar mungkin di bagian outsole-nya, kayak nge-sweat gitu, dan bikin si sepatunya lebih nge-grip. Biasanya dipasangin di sepatu-sepatu pantofel atau sepatu formal. Kalau ngomongin durabilitas, gue masih bisa bilang si outsole kulit ini jadi nomor 1 karena bisa bertahan sampai 10 tahun ke atas. Lalu di bawahnya ada outsole yang full rubber yang biasanya dipakai sama brand outsole ternama kayak Vibram. Ya walaupun memang bobotnya juga bakalan jauh lebih berat daripada sole-sole pada umumnya. Dan yang terakhir ada di sole TPR atau campuran karet dan plastik. Jadi jenis sole ini harus sering-sering banget lo pakai karena ketika lo nggak ngelatih outsole-nya buat dipakai jalan atau beraktivitas dalam jangka waktu tertentu, mungkin antara 6 bulan sampai 1 tahun, outsole-nya ini bakalan kaku, mengeras, dan pecah sendiri. Tapi kalau sering banget lo pakai, outsole ini bisa lumayan awet lah menurut gue. Mungkin bisa bertahan sampai 2 bahkan 3 tahun. Tergantung durabilitas dari uppernya itu sendiri. Bisa ngimbangin nggak? Lanjut, ada sepatu dengan teknik foxing atau vulcanize. Ini biasanya dipasangin di sepatu-sepatu Converse atau Vans, dimana seperti yang kita sering bahas, kalau kerusakan dari sepatu teknik vulcanize ini adalah bagian depannya ini yang sering banget ditekuk dan lepas sendiri. Tapi itu sebenarnya bisa diakalin sama teknik double layering foxing yang sering banget diterapin sama Converse dan Vans. Terutama buat Converse itu kalian bisa temuin di Converse 70s. Kalau misalnya kalian belah bagian sini, kalian bisa nemu double layer foxing ya. Itu fungsinya supaya bagian sininya nggak cepet ngeletek aja, ngelupas gitu. Sisanya masih sama aja, si bagian outsole-nya ini TPR atau campuran plastik dan juga karet. Dan kanvasnya menurut gue gak bisa bilang banyak, masih tipe fabrik yang cukup durable. Nah, mungkin segitu aja ya pembahasan gue tentang material-material umum yang sering dipakai di sepatu dan juga rentang waktu pemakaiannya. Ya, hitung-hitung supaya kalian juga bisa bersiap-siap ya kalau misalnya kalian ngerasa sepatu kesayangan kalian tuh udah mulai memasuki masa expirednya. Nabung buat beli sepatu baru boleh, atau mungkin nabung buat ngereparasi sepatu kesayangannya supaya value sepatunya bertambah juga boleh. Anyway, buat kalian yang pengen ngereparasi sepatu kalian bisa langsung klik link yang udah gua taruh di kolom deskripsi dan konsultasi gratis bareng tim customer service. Stress. Dan konsultasi gratis bareng tim customer service kita. Oke, kalau gitu cukup sekian video Shoepedia kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di program Shoepedia berikutnya. Adios.